Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Queenie dan Mama Nia. Hari ini Mama Nia mau bahas tentang media ASI perah. Cara memberikan ASI perah saat kita bekerja, saat bunda bekerja ya. Apa aja sih media ASI perah? Nah, kita bahas satu-satu, oke? Yang pertama ada cup feeder ya. Cup feeder ini ada berbagai merek yang Mama Nia punya. Yang clear itu dari Little Baby ya. Jadi harganya ini cup feeder ini kalau nggak salah kisaran 9.000 sampai 13.000 dan dia bisa menampung 30 ml ASI perah. Nah, gini ya. 30 ml ASI perah. Dan cara pemberian ASI dengan media ini nanti Mama Nia cantumkan videonya. Yaitu dengan menempelkan ujung dari cup feeder ini di bawah bibirnya bayi, bukan dituang, tapi bayi ini memiliki cara minum sendiri. Dia sama seperti kucing ya. Kalau kucing kan dia menyeruput dengan lidahnya. Nah, si bayi ini kita taruhkan ASI-nya, kita taruh di cup feedernya, kita taruh di ujung bibir, kemudian sambil kita sedikit mengarahkan ASI-nya itu ke lidah bayi dan kemudian bayi akan menyeruput sendiri gitu ya. Jadi bukan dituang. Kalau dituang itu bisa kesedak ya. Oke, dan ini bisa digunakan pada saat bayi setelah bayi lahir atau usia 0 hari itu udah bisa dilatih pakai ini ya. Dan nggak semua bayi langsung bisa pintar pakai ini, jadi perlu latihan. Kalau bunda yang sudah bulat tekad tidak pakai dot karena risiko bingung puting yang sudah Mama Nia pernah bahas juga, otomatis harus sering dilatih menggunakan media pemberian ASI perah yang lain ya. Yang pertama adalah cup feeder. Oke, untuk informasi cup feeder Mama Nia rasa udah cukup, dan cup feeder ini juga gampang ya diperolehnya di mana aja, online shop juga banyak. Yang kedua ada spad. Nah, ini spad yang masih ada needle-nya, tapi bisa bunda-bunda cari spad yang sudah nggak ada needle-nya atau sudah nggak ada ujung jarumnya. Kalaupun ketemunya yang seperti ini gampang ya, tinggal dibuka aja ini ya, tinggal dibuang. Dan ini kan sudah steril, disposable ya. Kalau misalnya mau dibuang oke, kalau mau digunakan lagi harus disterilkan ulang. Nah, tapi Mama Nia nggak menyarankan sterilkan ulang. Bagusnya kalau seperti ini disposable, sekali pakai langsung buang aja. Atau kalau misalnya mau disterilkan ulang maksimal 3 kali. Dan ini kita pakainya, ini sebenarnya memang single use only ya. Jadi tidak disarankan untuk disterilkan ulang. Nah, ini yang 3 mili, ada yang 5 mili dan 10 mili, 50 mili, tergantung dari besar spadnya. Dan harganya macam-macam tergantung merek. Kalau ini merek Terumo. Oke ya, jadi tergantung mereknya harganya. Kisarannya sih sekitar Rp3.000 sampai Rp10.000. Tergantung dari besar spadnya. Yang ini 3 cc atau 3 mili. Dan caranya juga ini bisa diisi ASI-nya. Kemudian ada 2 cara. Yang pertama kita teteskan di ujung sudut bibir bayi, kemudian bayi sambil menelan. Kita tunggu sambil menelan sambil kita memberikan atau menginjeksikan di pinggir sudut bibir bayi di dalam dinding pipinya. Ada juga yang di tengah-tengahnya kita teteskan begitu sehingga bayi ya mulai dengan alami akan dia minum sendiri. Ada juga yang ditaruh aja bayinya nyedot gitu ya. Jadi nanti Mama Nia tampilkan juga videonya. Nah, untuk yang spad ini ada yang ujungnya seperti ini ya, kelihatan nggak sih? Oke, dia fokusnya ke depan dong. Nah, ada ujungnya seperti ini, ada juga yang untuk spad sonde. Bisa didapatkan di toko-toko alat kesehatan juga. Selanjutnya adalah Mama Nia punya macam-macam pipet drop.
ya, pipet drop yang aman yaitu dari plastik yang food grade ya, yang pastinya. Dah, ini ada yang jenis seperti ini. Ya, ini baru mamanya sterilin sih, jadi dibuka semua. Pipet drop ya, ini 5 mili, ini balonnya. Ini kalau udah dipasang kayak gini. Pipet drop ini menampung ASI 5 mili ya, 5. Ada juga yang pipet yang ada tutupnya di ujungnya, itu merek apa namanya lupa. Yang pasti ada yang model seperti ini, ada yang ada tutupnya. Kalau bunda mau pakai pipet, bagus yang ada tutupnya juga ya. Jadi kalaupun lagi memberikan terus ada jeda, bisa ditutup dulu ujungnya. Ini kalau nggak salah 10.000 sampai 15.000 rupiah. Bisa dicari di online shop atau di toko-toko bayi terdekat. Mereknya macam-macam. Dan ini bisa disterilkan juga, bisa dibuka balonnya, karena nanti balonnya juga bisa masuk kemasukan ASI ya, jadi harus disterilkan juga. Gitu ya, dan ini nampung 5 mili. Proses memberikan ASI perah dengan media selain dot seperti sendok, cup feeder, spad, pipet drop, soft cup feeder, dan lain-lain adalah suatu proses yang harus kita latih dan kita biasakan. Nah, yang perlu bunda tahu, bayi itu pintar loh, jadi mereka bisa mememori dan akan membiasakan diri dengan media ASI perah selain dot. Selanjutnya kalau pipet drop yang mamanya punya juga ini, sebenarnya ini pipet obat, kalau di online shop namanya pipet obat, tapi ini juga pipet ujungnya juga keras, sama 5 mili juga, dan ini ada penahannya ya, kayak gini, di ujungnya keras juga. Terus ini ada lebih ini sih, kayaknya lebih gampang karena ada pemegang kayak gini, jadi nggak bablas waktu mencet. Terus lebih kelihatan kokoh dan harganya sekitar 10.000 sampai 20.000 rupiah. Nah, kalau dikasih pipet itu dia udah bisa nyedot sendiri dari pipetnya. Jadi ditetesin dikit terus dia udah nyedot gitu. Nah, bisa juga ditetesin, tunggu dia untuk gerakan menelan gitu ya. Dan semua media ASI harus latihan. Nggak mungkin kita sekali langsung bisa, tuh harus latihan. Dirutinkan aja, mau seminggu sekali kek, nggak ada masalah. Yang penting waktu cuti kita tetap latihan memberikan ASI perah dengan media selain dot. Yang terakhir Mama Nia dapat ini dari botol pigeon. Nah, ini sebenarnya kayak untuk bayi dengan bibir sumbing. Nah, enaknya ini dia sama seperti spoon feeder yang ada botolnya. Kalau ini ujungnya pipet. Jadi ini kita taruh ASInya di sini, terus kita fungsi seperti pipet sama. Jadi kita tinggal alirin ASInya ke mulut bayi. Nah, kalau pipet kan kita harus punya tempat lain untuk naro ASInya di sini, terus baru kita suapin. Nah, kalau ini sudah ada tempat ASInya di sini, udah pasti lebih steril kan, udah di dalam sini. Terus kita tinggal netesin aja ke si bayinya gitu. Dan ini ada tutupnya. Kalau misalnya kita masih ada jeda untuk pemberian selanjutnya, selama masih kurang dari 4 jam, kita bisa masukkan ke dalam sini dan kita tutup ya. Harganya ini Mama Nia beli 80.000, kisaran harganya 75.000 sampai 90.000, dan Mama Nia belinya di online. Ini botolnya nampung 120 ml ASI perah, dan pipetnya itu bisa atau pipet ujungnya ini bisa disterilkan juga sekalian dengan botolnya, dan partnya nggak terlalu banyak ya, cuman tutup ini pipet sama botol. Oke. Nah, ini salah satu alternatif yang Mama Nia baru temuin sih. Fungsinya memang sama kayak pipet drop ya, cuman bedanya seperti spoon feeder, lebih memudahkan gitu. Oke. Nah, terus ada sendok ya. Sendok nggak Mama Nia bawa, contohnya di sini sudah pasti bunda semua udah tahu. Sendok kecil. Bisa juga yang spoon feeder ya. Spoon feeder itu yang udah ada botolnya, sekalian ujungnya sendok. ASInya ditaruh di botolnya, ditunggu dialiri ke sendoknya, kemudian disuapi sedikit demi sedikit. Yang pertama tipsnya adalah jangan nunggu bayinya sangat kehausan baru
Jadi kalau sudah ada tanda-tanda mau menyusui, itu segera disiapkan ASI perahnya dan dilatih oleh pengasuhnya atau orang tua kita atau mungkin suami kita yang mengasuh anak kita saat kita bekerja. Jadi jangan pada saat dia sudah sangat haus, karena kalau sudah sangat haus dia akan rewel dan dia pasti tidak kooperatif lagi untuk dilatih, diberi ASI perah dengan cup feeder, spad, pipet drop atau dengan sendok ya. Nah, jadi saran Mama Nia adalah pada saat dia tenang. Kalau sudah terlanjur rewel, disusuin aja dulu. Setelah disusuin nanti baru dicoba gitu ya, karena kan kalau latihan 5 mili aja udah cukup, 5 mili 10 mili yang penting dilatih. Dan bayi itu pintar ya Bunda, kalau misalnya dia udah dilatih seperti itu biasanya dia akan paham, dia akan ingat dan dia akan bisa gitu. Pasti akan lebih sulit daripada dengan dot, cuman efeknya akan lebih besar kan, karena dia tidak ada resiko bingung puting gitu, bisa menyusui langsung dengan Bunda setelah Bunda pulang bekerja gitu ya. Nah, terus tips yang kedua yaitu jangan Bunda yang memberikan ASI perahnya. Jadi diberikan kepada pengasuhnya atau diberikan pada orang tua atau yang mengasuh bayi kita, entah itu suami, orang tua, mertua, siapapun itu. Yang pasti jangan Bunda yang ngasih. Kalau Bunda yang ngasih otomatis secara alami dia akan pengen nyusu langsung ya, karena kan bayi sudah pintar, dia udah tahu mengenali bundanya atau bau bundanya dia udah tahu. Jadi kalau misalnya Bunda yang berikan biasanya akan lebih sulit gitu ya. Nah, kemudian pilih semua media ASI yang media pemberian ASInya yang Bunda nyaman. Kalau misalnya nyaman dengan cup feeder silahkan. Kalau misalnya belum menemui yang nyaman silahkan beli semua aja dulu, karena kan harganya terjangkau ya. Cup feeder cuma 10.000, 15.000 atau 9.000 ada juga. Terus pet itu cuma 3.000-an. Paling mahal 5.000-an. Terus pipet drop juga murah, paling mahal 15.000, yang ada tutup paling 30.000 ya. Terus kayak yang botol Mama Nia bilang tadi yang ada spoon feedernya, yang botol ujungnya ada sendoknya juga bisa, atau sendok langsung juga boleh, atau botol yang ujungnya ada pipetnya, pipet dropnya gitu ya. Seperti yang Mama Nia tunjukkan tadi, bisa coba dulu semuanya mana yang paling nyaman, silahkan digunakan, asal intinya adalah jangan menggunakan dot, karena dot bisa membuat si bayi bingung puting ya. Kalau sudah bingung puting pasti yang sedih kita juga gitu ya. Selain si bayi nggak bisa bonding langsung kepada Bunda pada saat pulang bekerja alias tidak menyusui langsung dan harus relaktasi, walaupun keberhasilan relaktasi juga tinggi ya kalau misalnya Bunda niat, komitmen, bener-bener bulat tekad untuk relaktasi. Jadi buat Bunda yang nonton ini yang mungkin bayinya sudah bingung puting, boleh silahkan stop menggunakan dot, latih dengan media tadi ya, cup feeder, gelas juga bisa tuh, sendok, terus spad atau pipet drop, latih, kemudian stop penggunaan dotnya dibuang aja semuanya, dibakar kalau perlu, karena kalau misalnya masih ada dot pasti akan menggoda kita gitu ya. Kalau misalnya sudah bisa baru nanti dilatih, sambil terus dilatih ya, dilatih menyusui langsung. Kalau dia udah sembuh dengan bingung putingnya biasanya akan bisa menyusui langsung lagi gitu Bunda ya. Terus semangat mengasihi. Mama Nia berdoa semoga kita semua bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita. Oke, sekian dulu video Mama Nia hari ini tentang media pemberian ASI perah. I'll see you on my next video. Bye. Assalamualaikum.